Buat yang belum tahu numerologi itu apa, silakan teman-teman simak video ini ya. Numerologi itu dari kata numero dan logi ya. Logi itu kan ilmu ya. Numero itu berarti nomor atau angka. Jadi ilmu tentang angka. Jadi angka-angka ini merepresentasikan energi. Setiap angka dari 1 sampai 9 itu punya energinya masing-masing ya. Bukan punya energi masing-masing sih, tapi dia mencerminkan energi sesuatu. Kalau di video saya sebelumnya itu kan misalnya energi 1 itu cenderung pemimpin. Nah, maksudnya orang-orang yang pemimpin itu disimbolkan dengan angka 1 ya. Tapi bukan sesempit itu ya. Masih banyak lagi representasi lainnya. Misalnya angka 2. Angka 2 ini kan kalau di dalam teorinya angka 2 ini cenderung pendukung, supporter kayak gitu kan ya. Tapi bukan kita membaca angka, tapi di zaman dulunya sebelum ada angka itu ya, orang-orang menyimpulkan ya mungkin bahasa orang lain ya, tapi ini bahasa saya aja. Misalnya nih, dia ini pendukung, oh dia supporter, oh dia penyanyi pendamai kayak gitu. Dia cenderung dikelompokkan ke angka 2, simbol nomor 2 dan seterusnya, energi 1 sampai 9. Jadi terbalik kayak gitu. Jadi bukan angka 1 ada energinya begini, angka 2 energinya begini. Ya sebenarnya nggak begitu juga. Karena sifat-sifat itu cenderung disimbolkan ke dalam sebuah angka ya. Orang yang nantinya tanggal lahirnya tanggalnya tanggal 1 pasti mirip-mirip nih. Orang yang lahirnya tanggal 1 juga itu sifatnya itu mirip ya. Sifatnya itu pasti ada yang mirip. Terus ternyata tahun lahirnya nih, tahun lahir itu kan rentang waktu ya. Kalau zaman dulu itu ada gen X mungkin ya, gen X, ada gen milenial, ada gen Z. Itu kan beda-beda tuh tentang tahunnya. Nah, tahun ini kan mencerminkan juga energi ya, energi dari angka di tahun itu juga ada energinya, mencerminkan sesuatu. Makanya beda generasi X, generasi milenial atau generasi sama generasi Z itu pribadinya beda-beda. Nah, kayak gitu. Misalnya lagi didapat akar angka, setelah dijumlahin semua nomornya dari tanggal, bulan, tahun, didapat angka tunggal ya. Sama-sama angka 1 nih, sama ini satu juga. Bukan berarti mereka sama, tapi emang ada kemiripan ya. Sama-sama takdirnya itu mirip kayak gitu, tapi nggak sama persis karena pembentuknya bisa jadi beda. Angka-angka di atasnya bisa jadi beda ya. Biasanya numerologi itu orang pakai minta tanggal, bulan, dan tahun lahirnya baru dibacain. Oh kamu begini, kamu begitu. Nanti kamu tema kehidupanmu kayak gini. Kamu bakal bisa mengerjakan sesuatu yang begini. Kalau kamu ketemu masalah, kamu bakal begini kayak gitu. Beda dengan yang punya akar angka lainnya. Jadi studi numerologi itu ya bukan sekedar mencari angka, akar angka baru ditafsirkan gitu, enggak juga sih. Banyak faktor yang menyebabkan, banyak faktor yang dilihat dalam mencari tahu karakter seseorang, jalan hidup seseorang. Itu nggak cuma dari nomor, itu hanya salah satu faktor saja dengan cara numerologi. Lebih lengkap lagi, lebih baik lagi dalam interpretasi dari numerologi. Nah seperti itu ya. Kalau masih bingung apa itu numerologi, ya numerologi itu apa sih ya, lo masih tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, habis itu dibacain nanti bagaimana jalan takdirmu gimana, kepribadianmu bagaimana, kamu orangnya gimana, tema kehidupanmu bagaimana, kalau kamu diusik gimana, terus solusinya gimana, kalau kamu lancar ngerjain sesuatu gimana, kamu bakalan apa, terus hal-hal yang membuat terhambat apa, hal yang membuat senang apa, dan lain sebagainya. Itu bisa dari numerologi. Tapi semakin banyak faktor pendukungnya semakin baik lagi ya jadi kayak gitu. Tapi energi itu nggak sebatas itu ya, numerologi nggak sebatas itu, karena memang angka-angka ini sudah disimbolkan orang dari zaman dulu. Memanglah seperti itu adanya. Ketika kita bisa mentafsirkan angka itu bukan berarti angka itu ditafsirkan ya, tapi semua yang kepribadian dan lain sebagainya itu udah terkotak-kotak dalam bentuk simbol angka. Jadi begitu, bukan angka itu sendiri ada energinya, enggak juga sih ya, enggak juga bisa dibilang begitu. Terus bagaimana kok bisa angka itu merepresentasikan kepribadian seorang? Jadi orang itu lahir di tanggal 1 Januari 2000 misalnya. Di situ ada fenomena
langit. Ya, alam semesta itu kan setiap benda langit bergetar. Nah, bergetarnya itu ya itu direkam sama manusia pada saat kelahiran dia itu. Pada saat dia pertama kali lahir, itu alam semesta udah memberikan kode, memberikan sinyal di tanggal itu energimu nanti begini. Dan itu secara tidak sadar terekam di DNA di bawah sadarnya manusia. Ya, akhirnya manusia jadilah begitu. Coba deh, orang kalau diputerin murotal, dia bakalan bisa ngaji kan ya gitu. Kalau ada bayi lahir dengan murotal, gedenya ya bisa ngaji lebih fasih dibandingkan yang didengarin dangdut kayak gitu. Sama dengan fenomena astronomi ya, benda langit, setiap bintang itu bergetar ya, dan itu ada pengaruhnya di bumi. Nah, yang lahir pada saat itu dia merekam kejadian, merekam getaran itu ke dalam dirinya, dan akhirnya bentuklah dia dengan tanggal lahir segitu, kepribadiannya begitu, jalan takdirnya begitu. Demikian yang bisa saya jelaskan dengan numerologi. Kalau masih bingung ya, memang penjelasan saya ini muntel ya, mohon maaf ya. Tapi kalau mau tanya silakan tanya di bawah. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.